warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memulai ya Zoom seminar webinar hari ini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Skeveri Wibowo, Pak Aryo Bimo, dan teman-teman rekan semuanya dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, Manajemen UNJ 2022. Saya di sini sebagai selaku moderator pada pertemuan Zoom ini. Oke, baik. Sebelum dimulai, mungkin dari rekan-rekan teman perwakilan PJ boleh untuk di-share screen mengenai CV dari Pak Aryo Bimo tersebut. Oke, baik. Di sini sudah kelihatan ya teman-teman semua, rekan-rekan, bahwa boleh di baik. Nah, di sini Pak Aryo Bimo ini selaku Direktur PT Sinto Asta Kreasi, yang dimana sebelum bekerja di PT Sinto Asta Kreasi ini merupakan Pak Bimo seorang sales marketing officer di PT Candi Cipta Paraboda dari Januari 2016 sampai Juni 2016, kurang lebih 6 bulan. Beliau itu melakukan handline branding di from end to end, lalu ada maintain weekly list of project from the progress until the delivery atau DO. Lalu setelah tersebut Pak Aryo Bimo ini merupakan direktur dari PT Satu Asta Kreasi. Pada Juni mulai 2018 sampai sekarang. Yang merupakan dari maintain weekly progress of marketing team while approaching exciting recently added client, lalu weekly review update project progress from internal and general affairs. Ya, boleh. Pak Aryo ini merupakan salah satu alumni ya dari marketing manajemen diploma di UIJ Universitas Negeri Jakarta tahun 2018. Ya, berikut skill relevan yang Pak Aryo Bimo ini miliki itu 3D rendering in Escape, VRAE, lalu ada Illustrator, Photoshop, and Premiere Pro. Oke, baik semuanya. Ah, apakah Pak Rio Bimo, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Rio? Pak Rio, boleh untuk on mic, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Rio? Halo, cek. Halo, Suaranya ada nggak? ada, sudah ada Pak Rio Bimo. Oh, ya, sorry. Tadi Baik. bilang nggak nyambung nih Oh headsetnya. iya, baik, nggak apa-apa, Pak Rio Bimo. Sebenarnya bagaimana nih Pak Rio Bimo, kabarnya Pak Rio? Ya, alhamdulillah. Oh iya. Baik nih, Oh ya, gimana? ya, syukurlah kalau baik. Jadi mungkin kalau boleh tahu kesibukannya sekarang ini apa ya Pak Rio Bimo nih? Kayak bisnis. Ya, sekarang alhamdulillah lagi memimpin satu perusahaan, kebetulan perusahaan sendiri sih. Oh, Masya Allah, bagus sekali Pak Rio Bimo ya. Baik Pak Rio Bimo ya. Mungkin tanpa berlama-lama, boleh kali ya. Mungkin sebelumnya Pak Rio Bimo apa udah siap nih untuk pagi ini memaparkan materi tentang bisnis Pak Rio Boleh, Bimo nih? boleh. Ya, baik, Boleh, boleh. terima kasih. Ya, pada teman-teman PJ boleh untuk share screen terkait materinya untuk dipandu. Saya menampilkan sendiri atau bisa dibantu nanti sama mahasiswa untuk menampilkan slide-nya, Pak? Oh ya, baik. Pak Rio Bimo, apa sebelumnya bisa untuk menampilkan share screen-nya? Bisa, boleh, boleh. Sebentar ya. Oh, oh ya, baik Pak. Kayaknya ini deh, hostnya belum enable screen sharingnya. Baik Pak Rio. Oke. Bentar. Ada nggak? Ya, sudah terlihat Pak Rio. Oh, udah muncul ya?
Oh, udah muncul, share screen-nya sudah muncul. Oke, coba kita mulai aja dulu ya. Oke, baik Pak Aryo Bimo. Teman-teman semuanya mungkin dari Pak Aryo Bimo ini akan memaparkan ya materi studi kalian bisnis di satu PT Satu Asta Kreasi. Mungkin teman-teman semua dapat memperhatikan dengan baik tentunya, dan kalau ada poin-poin yang untuk dicatat boleh dipersilakan juga. Ya, Pak Aryo Bimo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Pak Ferry udah kasih saya kesempatan untuk bisa sharing-sharing bareng teman-teman mahasiswa lainnya nih yang baru semester berapa sih sekarang? Ini kami masuk ke semester 5, Pak Aryo Oh, Bimo. udah semester 5 ya. Sorry. Iya, jadi kebetulan beliau ini Pak Ferry dulu adalah dosen pembimbing saya juga kebetulan untuk karya ilmiah. Kalau dulu saya masih D3 soalnya belum ada program D4-nya. Terus kebetulan juga saya salah satu alumni juga, dulu lulus itu tahun 2018, angkatan 2015. Nah, sekarang alhamdulillah saya lagi dipercaya untuk perusahaan sendiri, lagi membangun perusahaan sendiri lah. Ya masih UMKM sih sebetulnya. Makanya saya terima kasih buat Pak Ferry udah kasih kesempatan saya buat sharing-sharing sedikit lah pengalaman saya dalam membangun perusahaan ini. Sebelumnya saya di info ada studi kelayakan usaha. Nah, kebetulan saya ngambil case-nya itu dari perusahaan saya sendiri karena mungkin contoh terdekat yang bisa saya ambil ya, mungkin dari perusahaan saya sendiri ya. Pertama, perusahaan PT Satu Asta Kreasi ini, mungkin kalau teman-teman yang di Hima atau di BEM nggak asing sih sama perusahaan saya, mungkin sedikit banyaknya juga lumayan berkeliweran di mana-mana barang sama invoice saya. Kebetulan di kampus juga sampai PKKMB tahun kemarin dan sampai barang-barang untuk PIMNAS kemarin juga masih dipercaya lah alhamdulillah saya untuk bantu supply buat kebutuhan teman-teman semua. Nah, perusahaan saya ini sebenarnya bergerak di bidang promotion dan branding advertising. Nah, apa sih bidang itu? Bidang itu tuh supply untuk barang-barang media promosi, contohnya spanduk, banner, baju, t-shirt, terus kemeja dan lain-lain lah. Nah, kebetulan dari 2018 saat perusahaan ini berdiri sampai sekarang itu kebetulan aset yang kita milikin sebenarnya aset yang benar-benar kita jual dan kita produksi sendiri. Mungkin dulu waktu kita belum punya aset yang selengkap ini ya mungkin nanti bakal ada sheets-nya sih, ada tab-nya itu ngebahas tentang gimana caranya dulu ketika kita baru lulus itu menghandle produksi di saat kita belum punya mesin dan belum punya resource yang mendukung itu gimana caranya. Nah, kebetulan gambaran singkatnya kurang lebih kayak gitu lah untuk perusahaan ini. Nah, untuk perusahaan ini kebetulan kan karena saya menghandle di kebutuhan perdagangan besar itu kalau menurut KBLI dan SK Kemenkumham itu masuknya ke perdagangan bisnis to bisnis, B2B bukan B2C. Nah, sebenarnya untuk perizinan B2B itu yang dibutuhkan itu legalitas yang standar sih sebenarnya. Itu kalau misalkan diruntut dari awal biasanya dibutuhkan akte NIB. NIB ini mencakup kode-kode KBLI yang kita jalankan atau kita akan jalankan karena itu harus masuk ke NIB semua. Nah, NIB itu kalau dilihat teman-teman di sini kan ada beberapa kode nih. Nah, kode ini itu bisa diisi dari kegiatan bisnis yang teman-teman sekarang lakukan atau akan lakukan. Nah, semua itu diinput dalam satu namanya satu sistem sekarang tuh diinput ke satu OSS namanya. Nah, semenjak 2021 legalitas itu sebelum 2021 legalitas itu kan sebenarnya banyak ya, ada akte, NIB, SKDU, TDP, terus sampai SK. Nah, kebetulan dari 2021 ke atas itu, kebetulan 2021 saya sempat ada RUPS, makanya ada perubahan ini. Makanya TDP dan SKDU itu sebenarnya sekarang udah di take out dan udah di input ke dalam NIB semuanya.
Karena SKDU itu kan sebenarnya standar domisili usaha kan. Terus TDP itu tanda perusahaan terdaftar gitulah pokoknya. Nah, semuanya itu termasuk udah diinput ke dalam satu NIB sekarang. Nah, ini dalam bentuk NIB-nya, ini SK-nya sih kebetulan. Nah, untuk ngebahas pertama itu kalau di perusahaan kan sebenarnya ada teknik analisis kompetitif pasar dan pemasaran. Nah, sebenarnya ini terintegrated sama perusahaan itu targetnya itu mau kemana sebenarnya. Nah, kebetulan perusahaan saya ini dari dulu, karena sebelum saya membangun perusahaan ini, saya itu fokus terhadap kegiatan B2B-nya. Karena dulu di perusahaan saya, waktu saya kerja dulu, itu saya menghandle B2B-nya full. Kebetulan memang perusahaan itu memang menghandle fully B2B bisnis memang. Jadi saya memang dari awal itu ditempa dan belajar itu untuk menghandle semua kegiatan B2B. Makanya ketika saya keluar dan saya punya networking yang cukup untuk saya membangun perusahaan, nah saya fokuskan perusahaan ini bergerak untuk pasar B2B sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongin legalitas yang ada di NIB itu sebenarnya antara B2B, business to business, dan business to consumer itu sebenarnya nggak bisa digabung jadi satu. Karena gini, regulasi di Indonesia itu sebenarnya pabrik itu nggak bisa direct ke end users. Nah, begitupun ke bawah-bawahnya tuh. Makanya apa yang dipasarkan sama produsen dan apa yang diterima sama end user itu sebenarnya harus ada suatu kegiatan distribusi yang gimana itu biasanya dilakukan sama distributor atau nggak reseller. Makanya kalau teman-teman misalkan ada gambar untuk membuat perusahaan baru itu, entah apapun bidangnya, itu teman-teman harus dihadapkan sama suatu pilihan. Nah, suatu pilihan itu ada opsinya itu antara bisnis to bisnis atau bisnis to consumer. Nah, kebetulan dalam tanda kutip kegiatan bisnis to consumer yang saya lakukan ini sebenarnya masih dalam satu payung yang sama, cuman sebenarnya tuh saya nggak bisa lakukan. Nah, kenapa bisa saya lakukan? Karena saya membentuk suatu grup baru. Sebagai gambarannya gini deh, saya membawa nama PT Satu Asta Kreasi ini yang menggambarkan kegiatan bisnis to bisnisnya ini ke semua corporate yang saya jual gitu. Jadi saya jual ke corporate ini membawa nama si PT Satu Asta Kreasinya ini. Bukan membawa nama, kalau di e-commerce itu biasanya saya membawa nama lain selain PT Satu Asta Kreasi. Saya nggak nyebut nama itu. Jadi seolah-olah itu ada dua grup yang berbeda lah. Sebenarnya tempat produksinya sama, terus sumber cash cow-nya itu sama sebenarnya. Nah, ini penentuan target pasar ini sebenarnya dibutuhin banget sih, karena itu bakal menjadi bakal menjadi suatu benchmark teman-teman untuk mengembangkan suatu perusahaan sebenarnya. Nah, setelah misalkan teman-teman udah punya target dan punya gambaran kemana arah perusahaan yang teman-teman lagi bangun sekarang, jadi ada beberapa, kalau menurut pengalaman saya itu ada beberapa beberapa indikator lah, ada beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur kemana kita punya pasar, di mana kita mau nuntuin tempat, dan lain-lainnya. Nah, kebetulan kalau dari poin pertama ini, tentukan tingkat Customer Relationship Management atau CRM menggunakan tools. Nah, toolsnya ini kalau bisa saya share sedikit ya, mungkin sebentar, coba. Contohnya kayak gini, contohnya. Ini kalau bahas ini kan CRM ini saya biasanya menggunakan tools ya. Nah, tools ini biasanya menggunakan Badger Mapping gitu sih. Nah, Badger Mapping itu misalkan kalau kita mau cari kegiatan bisnis yang membutuhkan banyak cetakan, misalkan contohnya food and beverage. Nah, kita bisa cari di sini food. Nah, food di sini ada beberapa titik. Nanti kita bisa
mapping sesuai titik yang kita mau. Contohnya, pasar yang kita mau di daerah yang kita targetkan itu contohnya ada di pemuda misalkan. Nah, di pemuda ini ada beberapa persen sih, pelaku-pelaku bisnis yang ada di bidang food and beverage. Nah, setelah itu teman-teman compare nih kalau misalkan menurut kalian, oh angkanya bagus nih misalkan di sekitar sekitar pemuda dan daerah lainnya yang dekat sama pemuda itu mungkin 40-45%-nya itu pelaku bisnis yang bergerak di bidang makanan. Nah, kalau di bidang makanan ini kan sebenarnya lumayan banyak ya. Ini kita ngomong dalam satu bidang dulu ya. Kan kalau misalkan kita ngomongin makanan itu apa aja sih cetakannya kita draw down dulu nih semuanya. Ada menunya kah, ada stiker packagingnya, mungkin ada packagingnya, dan mungkin juga mereka juga ada reklamenya. Nah itu kan semua bisa kita support sebenarnya kan. Karena ini semua bidang-bidang advertising yang masih mencakup dalam KBLI kita yang tadi kita pilih di poin pertama tuh. Nah, setelah kita udah lumayan yakin nih sama presentase si pelaku usaha yang mau kita tuju, kita compare lagi sama pelaku bisnis yang sejenis sama kita. Contohnya gini, oh di sekitar pemuda ternyata udah ada Prima Grapia nih, terus ada pemain-pemain lainnya gitu. Nah, kalau misalkan case-nya seperti itu, contoh ini kejadian real di saya sih. Jadi gini, saya ini kan perusahaan kecil ya, jatuhnya saya masih kecil lah, masih baru. Kalau misalkan di sekitar saya, contoh di Bekasi nih sekarang nih, saya menganggap contohnya terbesar itu di sini ada Prima Grapia, terus ada Trigemilang Express gitu-gitulah. Itu pemain-pemain lama yang mungkin dia udah generasi keberapa, udah lama lah, udah jauh lebih besar dibanding saya. Kalau kita mau ngelihat ROAS iklan branding for awareness-nya itu mau ngelawan mereka, saya mau sebesar apa ngelawan iklan mereka gitu, mau sebanyak apa uang yang saya bakar untuk ngelawan mereka. Cuman kan di satu sisi gini, dulu ketika saya belum punya mesin, oke, saya menargetkan dan saya beranikan diri untuk memposisikan diri saya sebagai di tengah-tengah pusat kegiatan bisnis yang sejenis sama saya. Contohnya di sekitar saya ini banyak juga kegiatan produksi bisnis yang bergerak di bidang yang sama. Tapi kalau kita switch mindset-nya, jadi jangan dulu kita menganggap semua ini sebagai kompetitor sebenarnya. Karena itu sebenarnya bakal jadi bumerang juga buat kita. Nah, dulu yang saya lakukan itu, sebelum saya punya mesin sebanyak ini, dan sebelum saya punya resource yang mendukung untuk melawan kegiatan produksi mereka, saya itu menganggap mereka sebagai partner bisnis. Nah, partner bisnis skill ini sebenarnya balik lagi ke poin pertama ini, customer relationship management. Nah, saya bagaimana caranya mengandalkan skill untuk bersosialisasi saya untuk ngedeketin mereka-mereka ini yang pemain besar yang udah lebih lama dari saya. Jadi contohnya gini, saya dulu hanya cuma bisa jualan lah contohnya. Jualan pun masih di ring satu saya, entah itu teman terdekat, terus teman-teman kampus, entah itu keluarga gitu kan. Nah, dari situ saya beranikan diri aja bagaimana caranya, karena saya punya rasa ingin tahu yang tinggi, rasa ingin berteman yang tinggi. Jadi saya coba untuk cari tahu ini siapa yang punya, ini siapa yang punya. Nah, dari situ saya coba deketin, Mas, gimana nih kalau misalkan bisa nggak saya dapat harga khusus karena saya punya forecast market itu atau gambaran pasar tuh sebulan sekitar segini. Itu saya asal jeplak aja, maksudnya nggak yang nggak kalau ditarik datanya dia minta data penjualan saya juga saya nggak punya, cuman asal kepercayaan diri saya aja dan mungkin kebetulan rezekinya juga mungkin ada setelah mereka kasih special price ke saya, ya mungkin dari situlah terbentuklah trust gitu loh. Jadi untuk yang lokasi strategis ini sebenarnya lumayan rancu sih buat saya, karena kalau kita ngomongin etika bisnis, sebenarnya bisnis yang sama di bidang yang sama itu kan bisa jadi kompetitor yang bisa diperhitungkan lah untuk kita. Cuman kalau di lapangan itu dan yang menurut pengalaman saya coba switch
mindset itu untuk ngerubah gimana caranya untuk menggandeng mereka ya supaya kita kalau bisa kolaborasi kenapa kita harus berkompetitif gitu loh contohnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus tentukan market pasar besar dan melakukan B2B selling. Nah, ini kebetulan memang dari perusahaan saya ini, PT 1 Asta Kreasi ini, karena fokus on selling-nya itu hampir 80% memang kita melakukan kegiatan bisnis B2B. Karena dari dulu pun saya melakukan itu. Nah, kenapa ada B2C-nya sekarang? Walaupun presentasinya itu nggak sebesar B2B, karena gini, untuk kegiatan B2B ini kan sebenarnya pro dan kontranya banyak ya. Artinya gini, memang saya akuin kerjaannya itu banyak dan besar lah gitu, masif dan bulk order. Cuman di satu sisi karena kita punya mesin, kita punya operasional dan kita punya sumber daya manusianya, kita kan butuh operasional, kita butuh bahan bakar annual per bulannya di sini kan. Nah, that's why kenapa kita butuh cash flow yang memang dia sifatnya itu intens setiap bulan. Nah, dari situlah kita tanggulanginnya, dari situlah kita tutup lubang dan kita tutup si blind spotnya. Kalau kita fokus on B2B selling-nya itu kan blind spotnya tentang cash flow kan pasti, karena antar corporate itu pasti mereka punya term of payment yang berbeda masing-masing perusahaan dari 14 hari sampai 90 hari. Nah, itu kan sebenarnya jadi blind spot nih. Kalau kita terlalu banyak piutang, kalau perusahaan terlalu banyak piutang itu kan sebenarnya jadi blind spot. Iya, kalau misalkan cash flow-nya itu besar banget, oke itu nggak jadi masalah. Cuman kalau menurut saya kan berusaha realistis. Ya mungkin teman-teman lumayan relate lah. Dengan keterbatasan modal dan segala macam, dari situlah kita tanggulanginnya. Nah, terus mungkin tools-tools sama platform yang digunakan teman-teman untuk jadi media sales itu juga lumayan ngaruh. Kayak contoh yang tadi tuh Badger Map itu satu. Nah, yang kedua, dari kalau B2C kita sebenarnya dari percetakan itu, karena sekarang banyak banget ya e-commerce ya. Nah, yang lumayan friendly dan interface-nya bagus itu menurut saya itu dan tim kayaknya di Shopee kan. Nah, dari Shopee itu sebenarnya dia udah ada tool sendiri yang dia bisa ngedetect ROAS kita, cost efektif per ads-nya itu berapa, cost per kliknya itu convert ke billing-nya itu berapa persen. Nah, itu sebenarnya udah ada tools-nya. Nah, sebenarnya itu lumayan lumayan panjang untuk dijelasin. Mungkin nanti bisa saya dijelasin di sesi yang berbeda kali ya untuk ngebahas itu. Karena tulisnya lumayan banyak. Nah, terus yang terakhir sih untuk analisis pasar ini, kalau menurut experience saya itu network itu, jadi bisnis itu sebenarnya hampir 90% itu tentang networking. Jadi gini, saya nggak pernah menutup diri untuk berteman sama siapapun. Begitupun pelaku-pelaku bisnis yang saya kenal, teman-teman saya, mereka sangat friendly dan sangat terbuka untuk siapapun untuk kegiatan apapun itu. Terlebih lagi dalam kegiatan sosialisasi. Karena gini, sifat yang bentuk sosialisasi yang awalnya jadi pertemanan itu yang mungkin kita nggak tahu ke depannya mereka mungkin bisa jadi ladang rezeki buat kita, mereka bisa jadi pintu rezeki juga membukakan pasar buat kita. Nah, itu makanya saya bilang kalau misalkan untuk perusahaan ini dan untuk kegiatan entrepreneurship ini, menurut saya hampir 90% ini sebenarnya kegiatan tentang networking sih sebenarnya. Kurang lebih gitu lah. Nah, ini tentang analisis kompetitornya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang analisis kompetitor maupun kita nge-switch, katakanlah teman-teman setuju dengan pikiran saya di awal ya. Jadi kita men-switch pikiran kita yang harusnya dia mereka jadi kompetitor, ini kita rangkul jadi collab lah untuk jadi untuk menjalankan suatu project gitu misalkan. Nah, cuman di satu sisi kita tuh harus punya barrier juga. Perusahaan itu harus punya barrier. Jadi gini, dari front sampai end-nya itu misalkan
kita harus punya barrier sampai mana kita bisa terbuka sama kompetitor. Kita harus tetap menganggap mereka kompetitor. Perusahaan itu tetap ada kompetitornya, cuman di satu sisi kita juga harus punya presentase barrier yang bisa kita share untuk bahan sosialisasi mereka dari kita ke mereka gitu. Nah, karena gini, sedekat-dekatnya kita sama pelaku bisnis yang sama kayak kita, itu sebenarnya di satu sisi ada suatu persaingan harga yang mungkin bisa dibilang lumayan underground lah. Contohnya gini, ini kejadian nyata di saya. Sepelenya itu waktu saya menghandle perusahaan, contohnya waktu itu saya ngehandle di Kalbe waktu itu. Kalbe sama Telkomsel. Saya menghandle itu masih di bawah payung si perusahaan saya yang lama. Nah, di satu sisi karena setelah saya keluar dari situ dan usernya tetap mencari. Jadi gini, kalau di bidang advertising ini, perusahaan ini sebenarnya nggak ngaruh banget. Yang ngaruh banget itu satu service, dua harga. Nah, service ini selalu banget dicari sama user. Kalau untuk kegiatan B2B-nya. Karena gini, user itu nggak peduli kalian itu ada di payung apa, di payung A sampai Z itu sebenarnya mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan itu kalau di advertising ini susah nyari orang yang bertanggung jawab, susah nyari orang yang reliable, susah nyari orang yang omongannya bisa dipegang. Nah, ketika user dapat 3 poin utama ini, kemanapun kalian pergi itu bakal akan dicari sebenarnya. Nah, makanya itu 3 poin yang selalu saya tekankan terutama waktu itu saya kan ada program internship juga dari kantor untuk membuka jalur ke kampus. Waktu itu kebetulan ada 3 orang. Nah, saya menerapkan SOP untuk sales itu ya menerapkan 3 poin itu. Nah, itu terbukti sekarang mereka internship di tempat lain pun mereka dicari karena 3 poin itu. Karena mungkin menurut saya 3 poin itu bisa jadi benchmark di bisnis yang berbeda juga. Karena di bisnis ini ya itu susah nyari orang yang reliable, susah nyari orang yang omongannya bisa dipegang sih sebenarnya itu. Jadi mereka itu user itu nggak peduli apapun perusahaannya. Nah, singkat cerita saya bergeraklah di perusahaan baru yang saya dirikan sendiri. Nah, analisa harga ini karena database saya itu dulu ada di perusahaan yang lama, dikuliklah sama marketing yang ada sekarang di perusahaan saya yang lama. Jadi lumayan jadi kompetitif. Nah, itulah bisnis gitu. Maksudnya itu suatu gambaran yang sedekat-dekatnya kalian menganggap itu sebagai partner, nah mungkin itu harus ada barrier juga. Nah, barrier itu sebenarnya mungkin kalian yang tahu karena gini, barrier itu dibentuk dari sifat psikologis dari orang yang apa yang kita hadapi. Contohnya gini, saya setelah tahu marketing di kantor saya yang lama itu begitu sifatnya, jadi saya harus punya barrier untuk keterbatasan harga. Contoh ketika main bareng dia ada nyenggol-nyenggol masalah harga, ya udah bilang aja ya lupa apa gimana gitu. Ya bahasa-bahasa halusnya gitulah. Nah, terus yang kedua dari badger mapping yang poin pertama tadi itu kan misalkan kita udah nentuin nih mana target yang mau kita tuju. Contoh kita mau fokusin di food and beverages. Nah, food and beverage itu sekitar 45%. Nah, kompetitor yang sama kayak kita itu sekitar 20%. Itu kan hampir setengahnya ya. Nah, dari benchmark itu kita bisa ngukur nih. Oh, dari 20% pelaku bisnis yang sama kayak kita, berapa banyak sih yang menjual stiker dengan harga 10.000 per lembar, berapa banyak sih yang menjual flyer itu per ukuran A3 Rp2.000 per lembar gitu-gitu. Nah, dari situ kita bisa jadi benchmark untuk kita melakukan kegiatan canvassing ke sales. Nah, sales itu kan melakukan canvassing pasti dia harus punya database. Nah, database itu yang kita harus siapkan di poin kedua ini. Makanya kenapa ini juga lumayan penting sih untuk menentukan dan dalam poin analisis kompetitor ini. Terus yang ketiga ini manfaatkan kelengkapan produk sebagai brand awareness konsumen terhadap perusahaan sebagai bentuk substitusi margin. Nah, bahasa singkatnya gini,
kalau misalkan dari 7 produk yang kita jual, itu marginnya, ini realita di lapangan ya, jadi dari 7 produk yang kita rilis ke pasar, itu mungkin yang marginnya bagus cuma 4 atau enggak 5 lah gitu. Nah, sisanya ini cuman sebagai pelengkap aja. Contohnya gini, kalau saya dari bidang percetakan, dari art paper, art karton, dari stiker vinil, kromo, hologram, dan lain-lain, itu margin yang paling besar itu sebenarnya dari stiker, entah itu hologram, vinil, kromo, terus transparan, itu marginnya besar sekali, bisa sampai 50%. Nah, tapi in another case itu misalkan contoh kerjaan kertas yang sifatnya kayak art paper, terus art karton, HVS, itu misalkan modalnya sekitar 1.700, nah di pasaran yang lumayan kompetitif itu harga jualnya udah sekitar 2.400. Nah, cuman kenapa tetap saya rilis itu, jadi itu suatu bentuk kelengkapan produk aja sih untuk konsumen tuh aware dulu sama perusahaan kita, karena gini, perusahaan kita kan ya kita harus sadar diri lah, perusahaan kita juga masih terbilang baru lah dari 2018 ya dibanding kompetitor lainnya gitu. Ya bagaimana kalau kita mau melawan raksasa-raksasa lainnya, kita mau ngelawan iklan mereka, mau berapa banyak uang yang kita bakar, itu lumayan mustahil buat saya. Nah, cara kedua untuk melawannya itu ya dari substitusi produk, yaitu untuk pelengkap produk. Jadi ketika konsumen nanya, contohnya gini, misalkan dari PMPGB mereka biasa nyetak stiker ke kita. Nah, ketika mereka mau nyetak menu, Mas bisa nggak sekalian cetak menu bahannya art paper, terus covernya art karton gitu. Oh bisa, kebetulan kita ada, walaupun tipis, seenggaknya perusahaan itu dapat dulu konsumen gitu, bahwa bahwa ketika konsumen nanya A sampai C itu produknya ada. Jangan ketika konsumen nanya produk dari D sampai H itu ada, tapi A sampai C-nya produknya nggak ada. Nah, itu yang udah dulu saya sempat idealis sama hal itu ya. Jadi dulu saya pikir, ngapain jualan kertas, orang marginnya tipis, mendingan jualan stiker gitu. Marginnya besar, bisa sampai 50%, bottom banget itu bisa 40% lah per lembar. Saya kalau keluar satu hari itu rata-rata 800 lembar sampai 2.000 lembar aja bisa dikalikan. Dulu saya lumayan idealis terhadap hal itu. Nah, cuman ketika ada evaluasi per quarter itu, ada beberapa konsumen yang biasanya dari repeat order. Nah, mereka lumayan ke-trigger untuk, gue ada nih yang lengkap, harganya juga nggak beda jauh, biar bayarnya sekali transfer. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang kita antisipasi. Makanya kenapa kelengkapan produk ini lumayan penting, meskipun misalkan contohnya teman-teman baru bisa memproduksi stiker gitu ya. Nah, itu kan lumayan tinggi tuh, karena pasti yang perusahaan fokusin untuk investasi mesin itu pasti di margin yang bagus dulu, baru margin yang sifatnya substitusi itu pasti di belakangin. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan teman-teman baru bisa memproduksi baru bisa memproduksi stiker gitu yang marginnya bagus. Nah, belum bisa memproduksi kertas itu nggak apa-apa. Kita kerjanya ngelempar dulu. Seenggaknya konsumen itu percaya dulu ke kita bahwa kita juga bisa dulu memproduksi kertas gitu. Contohnya gambarannya kurang lebih seperti itulah. Nah, terus bahas ke technical analysis selanjutnya. Ini udah lumayan ngebahas ke resources sih. Resources ini sudah membahas suatu nilai investasi mesin yang teman-teman butuhkan di awal. Contohnya gini, manfaatkan pusat area kegiatan bisnis yang terkait untuk meminimalisir investasi awal yang terlalu besar. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Misalkan kita kan bergerak di bidang tekstil juga ya. Ini kegiatan nyata yang saya alamin dulu sih. Kita kan juga punya kegiatan bisnis yang
lumayan lengkap nih untuk di bidang tekstil. Sekarang sampai saat ini mesin untuk kebutuhan tekstil kita tuh sekarang ada 32 unit. Nah, tapi dulu itu nggak mulai langsung sebesar ini karena uang saya juga nggak sebanyak itu dulu kan. Dulu dari kerjaan-kerjaan pertama, saya punya gambaran margin itu bisa saya gambarkan itu untuk diinvestasikan ke alat sablon dulu awalnya. Nah, saya carilah tempat sablon nih. Saya cari tempat sablon, kita cari semua tempat yang strategis, dan kita cari pelaku bisnis yang sama bergerak di bidang kita, tapi yang punya mesin yang berbeda. Contohnya gini, saya dulu punya alat sablonnya nih. Dulu saya nyablon sendiri, tapi saya nggak punya mesin jahitnya. Nah, saya nyari kegiatan yang lumayan strategis sama orang-orang yang punya konveksi dulu nih, yang punya mesin-mesin jahit. Jadi ketika saya hanya bisa nyablon jahitnya di tempat orang, ya itu lumayan meminimalisir investasi yang dibutuhkan di awal. Nah, karena itulah yang saya cari gimana cara jalan keluarnya, gimana how to solving the problemnya. Jadi saya cari dulu orang-orang yang bisa membantu saya dalam kegiatan bisnis produksinya untuk bajunya, baru bajunya saya sablonin sendiri. Kurang lebih gambarannya seperti itulah. Nah, itu berlaku terus, berguling-guling terus sampai saya punya mesin cetak nih. Dulu saya nggak punya mesin banner, dulu saya hanya punya mesin cetak kertas. Udah saya banner nyetak ke orang lain untuk melengkapkan produk yang tadi di poin sebelumnya itu. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kegiatan bisnis itu, kalau misalkan jalan dan mengolah uangnya itu secara benar ya, itu harusnya sih di akhir periode per tahun atau per semester atau per quarter tuh biasanya ada uang yang bisa kita spend untuk tambah investasi mesin yang kita butuhkan. Karena ini poin nomor 2 ini fokus kepada investasi mesin untuk meminimalisir COGS dan efektivitas pelebaran market dalam pasar yang kompetitif. Karena gini, meminimalisir COGS atau modal ini sebenarnya kan kalau kita dibantu produksi sama orang kan ya realistis lah, mereka pasti punya margin kan. Nah, margin itu kan sebenarnya bisa cut apabila kita punya mesin sendiri gitu. Nah, kalau bisa selalu tanamkan itu untuk ngedevelop kita punya perusahaan. Jadi ini salah satu bentuk studi kelayakan bisnis sih. Jadi studi kelayakan bisnis ini kan mereka melihat result di akhir, apakah bisnis ini lanjut di layak untuk dilanjutkan atau layak untuk dikembangkan. Kita kan bisa narik datanya itu kan dari setiap poin-poin yang variabel tadi kita sebutkan, yang tadi kita jelaskan juga. Nah, karena gini, sebanyak-banyaknya kita dan sehebat-hebatnya kita bisa jualan, sebanyak-banyaknya billing yang bisa kita dapat, itu sebenarnya kita bisa kalah apabila harga yang kita set itu untuk ke user itu melawan harga yang punya mesin. Jadi gini, dulu saya tuh sering dapat kendala. Jadi perusahaan saya itu sering kalah harga ketika ketemu produsen langsung. Contohnya, saya ketemu si Prima nih, dia alatnya lengkap banget, saya dulu nggak lengkap gitu. Nah, ketika terjadi case seperti itu, ya saya apa boleh buat, mau nggak mau kalau misalkan saya tetap lanjut, saya pasti jual harga yang sama kayak Prima, ya tapi kan itu jadinya thank you aja buat saya kan. Cuman itu hanya jadi bentuk relation antara kita sama user gitu kan. Nah, cuman di satu sisi kita nggak bisa terus-terusan seperti itu. Oke, dulu kita bisa cari jalan keluarnya. Oke, ketika kita di beberapa perusahaan, di beberapa case, di beberapa project kita ketemu lawannya Prima, Grafia contohnya. Nah, oke, kita nyari project lain yang dianya nggak ada, jadi harganya dia bagus, kita bisa pakai harga dia untuk jual di project lain, contohnya gitulah kurang lebih. Dan itu yang saya terapkan dulu ketika belum punya mesin. Karena
pelebaran market dalam pasar yang kompetitif ini lumayan penting, yaitu sesepi-sepinya kita punya kerjaan, tapi kita punya mesin, itu kita tetap dicari orang yang nggak punya mesin, tapi mereka punya kerjaan gitu lah. Contohnya. Nah, terus poin nomor 3 ini, tentukan area bisnis yang suportif terhadap bisnis itu tadi udah kita bahas sih, yang lumayan mereka ini coba kita anggap sebagai partner dalam kolaborasi di suatu project gitu. Jadi coba rubah mindsetnya, jangan selalu menganggap pelaku bisnisnya sama gitu, yang sama-sama kita itu sebagai kompetitor tuh sebenarnya nggak juga. Iya, kita harus melakukan hal itu. Tapi kita harus punya barrier sendiri karena ya kayak poin tadi, kita namanya bisnis, kita nggak tahu siapa yang nusuk dari belakang gitu loh. Nah, terus yang terakhir ini efisiensi menggunakan mesin yang sifatnya itu eco-solvent. Contohnya gini, dari 2020 sampai sekarang, itu produsen-produsen mesin seperti Konica Minolta, Graptec, dan Mimaki, atau banyaklah produk-produk lain yang bermain di mesin produksi percetakan. Mereka itu sudah menciptakan mesin dan sudah memasarkan mesin yang sifatnya itu eco-solvent. Nah, eco-solvent itu apa sih? Eco-solvent itu biasanya dia tetap ada limbahnya, cuman minim banget. Jadi misalkan dulu kita tuh harus pakai untuk kegiatan sublimasi itu kan biasanya kita pakai mesin dari Epson atau enggak Mimaki kan. Nah, dulu sebelum ada mesin yang sifatnya eco-solvent ini, itu limbahnya besar sekali karena pertama dari kebutuhan kertas, kita butuh kertas untuk kegiatan sublim, untuk bikin jersey atau baju-baju printing lainnya itu butuh kertas yang gramasinya itu sampai 100 gram. Nah, 100 gram ini sebenarnya lumayan waste untuk kegiatan sublim karena gini, sublim itu kan sebenarnya sifatnya transfer paper. Transfer paper itu perpindahan antara tinta solvent, tinta tekstil dari mesin ke tekstil, ke bahan gitu. Nah, medianya apa? Medianya kertas. Dulu kita hanya bisa pakai media itu yang gramasinya itu sekitar 100, 80 sampai 100 lah. Karena apa? Karena headnya itu nggak secanggih sekarang yang eco-solvent. Jadi dia teknisnya ini dia jalan hanya 2 pas itu aja dia udah padat lah di kertasnya gitu. Nah, dulu itu mesin hanya minim teknologi, mesinnya headnya cuma 1, jadi dia cuma bisa jalan 2 pas atau 3 pas dan itu speednya lama banget. Nah, makanya kenapa mereka butuh kertas yang daya tangkap tintanya itu bagus, nggak cepat luntur sebelum dipres. Nah, dulu seperti itu. Nah, sekarang karena udah ada teknologi eco-solvent ini, saya juga kurang paham betul gimana teknis headnya itu bekerja. Cuman yang saya rasakan dalam efektivitas modal terutama, itu kita hanya membutuhkan kertas yang gramasinya 75 sampai 80 gram maksimal, itu udah bagus banget hasilnya. Nah, kalau kita compare dari hasil efisiensi modal, itu perbedaan kertas dari 75 gram sampai 100 gram itu mungkin bisa nge-cut cost sampai 10 sampai 15%. Itu kan lumayan efisiensi cost ya per meter. Nah, per hari kalau kita jalan 100 meter tinggal kita kaliin aja. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini juga lumayan dibutuhkan dalam kegiatan percetakan karena gini, mesin-mesin cetak ini kan sebenarnya lebarnya pakai banget ya. Contohnya gini, mesin cetak outdoor untuk bikin banner itu maksimal lebar 1,5 meter. Oke, nah mesin cetak indoor untuk bikin stiker-stiker di dalam lift, untuk bikin stiker mobil. Jadi perbedaannya outdoor dan indoor itu, outdoor itu memproduksi output, dia punya output itu sifatnya bitmap atau titik-titik pixel lah. Nah, kalau indoor itu mesin-mesin yang punya output itu tinggi resolusinya karena basisnya vektor. Nah,
sebenarnya bahannya bisa disubstitusi sih, cuman hasilnya nggak bisa disubstitusi. Jadi adalah perbedaan harga antara kita nyetak dengan mesin outdoor dan kita bisa nyetak dengan mesin indoor. Contohnya gini, mesin outdoor kita nyetak dengan fleksi 280 Cina, itu per meter di sini itu sudah 17.000 kita bisa jual. Itu murah banget, 17.000. Nah, untuk mesin indoor biasanya untuk untuk output branding mobil gitu kan. Branding mobil itu per meter beserta stikernya aja itu masih di harga 60.000. Jadi bisa berkali-kali lipat karena hasilnya beda, bahannya pun beda, harga modalnya. Nah, itu lebar banget mesinnya. Mesin outdoor itu 1,5 meter maksimal, minimal tuh 1 meter. Nah, mesin indoor itu bisa sampai ada yang 4 meter bahkan. Untuk billboard itu dia pakai yang lebar-lebar 3 meter tuh 4 meter tuh biasanya. Nah, itu lumayan butuh tata letak luang yang butuh pengaturan tata letak mesin tuh, layout mesin di workshop itu yang harus sesuai karena gini, mesin outdoor dan indoor ini kan sebenarnya basisnya tinta ya kan, tinta itu kan dia pas keluar kita kan harus ngeringin. Nah, ngeringinnya itu kan minimal banget kita punya jarak 1 meter setelah output itu keluar kan. Output itu keluar, ya kita harus punya jarak 1 meter ke depan untuk operator bisa ngeringin bahan yang udah keluar gitulah, contohnya gitulah kurang lebih. Nah, ini juga berlaku di kegiatan bisnis lain sih, karena gini, saya juga punya temen, dia kebetulan main di food and beverage, dia itu jual basreng. Nah, basreng itu yang saya pernah sharing dan lihat di tempat dia, dari tempat mereka deep fry, terus tempat mereka untuk mixing si seasoningnya itu lumayan punya jarak-jarak yang lumayan efektif sih atur tata letak ruangannya. Karena dulu pun teman saya merasakan hal yang sama ketika tata letaknya itu belum ketemu yang pas, itu lumayan chaos banget. Entah adalah minyak yang jatuh, entah adalah bumbu yang jatuh. Nah, begitupun di saya dulu. Adalah yang belum kering udah kegulung, tiba-tiba tintanya pindah gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya sepele, cuman kalau kita nggak mikirin tuh sebenarnya bisa jadi hal yang lumayan krusial. Apalagi barang udah diterima user dan reject itu kan jadi nggak enak didengar lah gitu. Nah, terus poin selanjutnya itu di SOP operator. Jadi gini, pengalaman saya, beberapa kali mesin saya tuh sempat hilang dan nominalnya juga bukan nominal yang rendah. Nah, saya cari blind spotnya, kenapa ini mesin bisa hilang. Saya cari nilai-nilai psikologisnya dari karyawan yang ada di sini, kenapa mesin ini bisa hilang. Nah, setelah kita lakuin investigasi, oke, kita ada blind spot. Dulu kita belum ada CCTV, dulu kita belum punya remote kedisiplinan tentang absensi, dan kita hanya mengandalkan absensi ini selalu masih konvensional lah. Dulu kita masih ya sepenglihatan mata aja lah, si A ada hari ini, si B ada hari ini, oh besoknya si A nggak ada gitu. Dulu tuh seperti itu dan nggak ada CCTV. Dan itu kenapa ya kita kan berusaha selalu berpikir baik terhadap semua orang, cuman kan kita nggak tahu apa yang orang pikirkan terhadap kita, dan kita pun nggak bisa memaksakan untuk semua orang suka sama kita gitu. Jadi saya pun termasuk, saya tahu banyak orang, terutama karyawan saya, ngomongin saya terutama ya cuman gimana lagi, saya kan juga nggak bisa maksa mereka untuk suka sama saya. Mereka nggak suka terus kelewat nggak suka, ya mereka tinggal pergi, ya udah, sisanya let it flow aja. Nah, kebetulan mungkin dulu ada yang kelewat nggak suka, terus saya juga minim SOP, jadi hilanglah mesin, karena itu lumayan penting sih. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, terus pengaturan arah limbah
baik kertas maupun udara ini sebenarnya lumayan penting karena di beberapa industri yang saya jalanin dan saya coba pelajarin karena dari beberapa teman saya itu contohnya saya lah dari beberapa mesin cetak di mesin DTF gitu. Mesin DTF itu kan ada curingnya atau ovennya kan. Nah, oven itu kan dia ada limbah udaranya. Limbah udaranya itu kita harus atur sedemikian rupa gimana buangnya itu pokoknya sebisa mungkin biasanya sih sebulan sekali itu dirubah arah buangan udaranya karena ngikutin udara arah mata angin gitu lah kurang lebih. Jadi atau ngikutin musim itu juga lumayan ngaruh sih. Jadi karena ada beberapa komplainan juga terkait masalah limbah sih entah itu kertas atau oke lah kalau kita di tekstil limbahnya ini bisa kita recycle karena limbahnya pun kalau di tekstil kita bisa jahit lagi dan bisa jadi majun dan itu kan bisa dijual. Dan terbukti sekarang pun majunnya dijual lagi ke Riau itu kan bisa diangkut dan ada value-nya per kilo. Nah, cuman kan beda halnya kalau untuk di percetakan ya. Cetakan itu kan limbahnya udah nggak bisa diapa-apain, entah itu kertas kah. Ya mungkin kertas bisa di recycle, cuman kan kalau misalkan kayak udara terus limbah-limbah bekas tintanya, buangan-buangan toner atau bubuk tintanya gitu kan itu kan nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, itu kita harus punya solving problemnya entah itu dibuang kemana kan, entah itu dikasih kemana. Ya sampai saat ini sih saya masih ngebuang ke ini ya, masih ngikut ke uang sampah yang bulanan itu. Jadi mereka nggak ada komplain pun ya udah masih oke-oke aja kurang lebih. Nah, terus dari setiap kegiatan bisnis itu kalau kita sudah mau menjalankan perusahaan ini kan sebenarnya kita harus tahu bagaimana cara kita men-treat perusahaan ini sebagai selayaknya bisnis. Nah, bisnis ini sebenarnya ada lumayan krusial di bagian keuangan. Makanya kenapa saya lumayan nge-highlight ini di 4 poin ini 4 poin yang lumayan krusial buat saya karena ini bergantung ini dibutuhkan untuk kegiatan operasional dan kegiatan untuk development perusahaan di akhir periode. Nah, pertama, tentukan sumber cash flow perusahaan. Sumber cash flow perusahaan itu yang kayak tadi kita sudah jelaskan. Jadi, tentukan dulu arah sales kita, entah itu B2B, perdagangan besar atau perdagangan kecil, atau B2C. Nah, itu harus ditentukan di awal. Terus, pengolahan administrasi dan operasional. Karena pengolahan administrasi dan operasional ini lumayan krusial karena administrasi ini kan kita butuh tim yang proper dan kita kan harus bayar mereka punya upah gitu kan. Terus kegiatan operasional ini kalau misalkan kita fokusin 90% kegiatan kita B2B, kita kan pasti dihadapkan dengan term of payment yang berbeda-beda nih setiap perusahaan. Nah, itu nanti ada penjelasannya sih. Terus pengolahan pendapatan kapital per perusahaan itu biasanya yang kita review selama setahun dan itu yang biasanya kita alokasikan berapa persen untuk development investasi mesin baru di perusahaan, berapa persen yang saya coba ambil untuk dividen saya pribadi gitu. Dan ini terakhir harus ada pengolahan yang tepat dan ada langkah yang tepatnya sih untuk pengolahan hasil si dividennya itu. Karena itu kan hasil per tahun ya, hasil kerja keras selama 12 bulan. Jadi lumayan harus bisa di manage dengan baik sih. Nah, pertama yang tadi nih kita bahas. Nah, biasanya di perusahaan itu, terutama contoh kecilnya perusahaan saya, kita itu melakukan review untuk target itu biasanya per quarter. Target itu per quarter atau per 3 bulan saya biasanya. Jadi setahun itu ada 4 kali. Nah, setiap sales yang ada di sini, entah yang in-house dan freelance itu biasanya kita review selama per quarter.
Jadi setahun itu ada 4 kali review, bagaimana mereka punya kinerja, bagaimana mereka punya target, dan berapa persen dari beberapa sales ini yang achieve dari mereka gitu. Nah, itu kita review per quarter. Nah, terus dari data itu kan kita udah bisa tarik nih dari data itu, dari data sales yang udah kita recap selama per quarter, kita review secara internal, dan itu baru kita bisa take action di akhir periode, biasanya di akhir tahun sih biasanya. Jadi setelah per 4 kali review, setelah 4 kali review, amit-amitnya mereka ada yang 2 dari 5 orang ada yang jelek, nah baru kita take actionnya itu di akhir tahun sih tetap. Jadi kita nggak yang langsung nge-kill mereka di tengah jalan, kecuali mereka dalam tanda kutip ada yang melakukan hal yang di luar batas lah. Itu di luar dari kinerja ya. Nah, terus ini pengolahan administrasi dan operasional. Nah, ini lumayan penting buat saya karena hampir 90% itu kan yang saya lakukan itu kegiatan bisnisnya B2B ya. Jadi biasanya itu dari target sales yang saya tentukan per bulan, misalkan contoh, per bulan kita punya target ini sekitar 2 miliar atau 2,5 miliar gitu. Nah, kita ini setidaknya punya cash flow yang aman itu untuk kegiatan operasional, untuk manage orang dan bayar orang, dan untuk bayar gaji-gaji karyawan segala macam, itu kan biasanya menurut pengalaman saya sih butuhnya 2-3 kali dari target gitu kan. Oke, kalau misalkan target itu nggak achieve ya kita hanya butuh 2 kali, tapi ketika target itu achieve ya kita harus in case cash yang liquid itu sekitar 2-3 kali, karena itu untuk antisipasi 2-3 bulan ke depan. Karena gini, kalau kegiatan B2B yang saya lakukan itu dari 100% itu hampir 50% itu rata-rata term of payment-nya dia 60 hari. Makanya itu kenapa kalau kita kerja di bulan ini ya kita ibaratnya kerja untuk 2 bulan ke depan lah. Karena kita baru merasakan hasilnya itu kan di 2 bulan ke depan. That's why kenapa kita harus punya cash yang liquid itu untuk menanggulangi kita punya fixed cost 1-2 bulan ke depan, kurang lebih seperti itulah. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Nah, terus ini pengolahan pendapatan kapital perusahaan. Jadi gini, karena saya bermula dari modal yang nggak ada, bukan nggak ada sih, minim banget. Karena dulu pun saya nggak bisa jahit dulu, belum punya mesin jahit. Hanya saya punya belajar ilmu sablon, ya udah, saya beli Yang baju hitam itu. jadi. Kenapa? Oh, sorry. Mungkin dulu saya kan melakukan kegiatan ini awalnya dari sangat minim modal. Jadi modal yang saya lakukan itu dulu didapat dari margin yang kerjaan pertama saya dapat. Contohnya gini, dulu saya lumayan bisa menjual kering satu saya, terutama ke teman-teman saya waktu itu. Nah, saya dapat kerjaan baju, saya ada margin nih sekitar segini. Nah, mereka ada DP, saya beli baju jadi, marginnya itu saya beli alat sablon. Nah, udah dari situ saya gulung-gulung terus sehingga dia ada snowball effect-nya kan. Dapat untung beli mesin ini, dapat untung beli mesin ini, itu terus saya lakukan selama 2 tahun 2 atau 3 tahun sampai saya mau merit waktu itu. Karena ketika merit saya realistis karena saya butuh fixed cost untuk anak istri dan lain-lain kan. Jadi saya lumayan mulai ambil gaji dari perusahaan waktu itu. Cuman sebelum itu saya hanya fokusin untuk setiap margin investasi beli mesin, setiap margin investasi beli mesin. Nah, itu kenapa ketika saya siap untuk ambil gaji untuk saya pribadi dan saya ambil gaji untuk bayar resources manusia yang kerja sama saya untuk secara in-house.
Nah, itu baru saya mulai berani ketika saya mesin itu sudah mulai lengkap lah, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini pengolahan hasil pendapatan per tahun sih. Biasanya gini, menurut pengalaman saya dan teman-teman saya itu, ketika kita mulai investasi di mesin, kita ini apa ya, lumayan sulit untuk menemukan titik BEP-nya kalau kita hanya mengandalkan waktu. Contohnya gini, kita ini nggak bisa ngandelin waktu untuk nge-reach si BEP poinnya. Karena gini contohnya, kalau kita beli mesin A3, contoh beli mesin 1070, itu harganya sekarang itu sekitar 230 sampai 240 juta satu unit, belum sama spare part. Nah, terus kita draw down lagi nih, semua pendapatan yang kita bisa forecast dalam 1 tahun. Misalkan, kita dalam salah 1 bulan itu bisa dapat, ini realistisnya biasanya sekitar minim banget itu sekitar 30 juta atau 40 juta lah. Itu minim banget. Nah, itu gross sebenarnya. Itu sesepi-sepinya kerjaan ya 30-40 lah, tapi gross. Nah, tapi kalau kita 50% dari kerjaan itu adalah stiker dan keluarganya stiker, entah itu vinil, kromo, terus hologram, terus transparan, itu bisa kita nge-reach sampai 40 sampai 50% dari total omset yang kita terima di situ. Berarti kan sekitar 15 juta. Nah, tapi kalau misalkan kita lakukan dan kita tetapkan forecast seperti itu setiap tahun, itu sebenarnya lumayan sulit karena gini, untuk nge-reach BEP mesin itu sebenarnya harus diimbangin sama kegiatan B2B-nya. Itu yang saya rasakan ya, saya nggak tahu orang lainnya. Karena ketika kita melakukan kegiatan B2B sales itu, ada satu momen, ada satu quarter atau satu semester yang mereka melakukan bulk order atau massive order yang mungkin nilainya itu lumayan besar. Contohnya gini, kalau kita hanya terima ongkos cetaknya aja, ongkos cetak kertasnya itu kan minim banget. Misalkan ada perusahaan A mau bikin kalender ke kita gitu. Nah, tapi kalau kita terima end-to-end service-nya, jadi dari cetaknya ke kita, terus finishing-nya ke kita, terus delivery-nya ke kita gitu. Nah, itu lumayan bisa jadi margin yang besar untuk kita akumulasikan jadi titik BEP-nya dulu nih, si BEP investasi mesinnya. Nah, itu yang terjadi sama saya. Jadi kalau kita mengandalkan B2C-nya dan intensif sales per bulannya itu biasa rutinnya segini, itu lumayan susah kalau kita nggak imbangin sama ada massive order gitu. Karena mesin-mesin ini harganya lumayan mahal sih menurut saya. Contohnya gini, untuk A3 aja dari Konica Minolta itu 1070 sekarang harganya tuh sekitar 230 sampai 250 tergantung kondisi. Terus mesin outdoor itu sekitar 75 sampai 100 satu unit yang lebar 1,2 meter. Belum mesin indoor yang harganya itu bisa 2 kali lipat dari mesin outdoor. Nah, terus kalau kita track dari outputnya itu kan sales per meternya 17.000, ya udah 17.000, anggaplah 50% itu untungnya, berarti sekitar 18 ya 8.000 something lah, 8.000 sekian itu margin bersihnya. Nah, udah langsung aja coba 120 juta misalkan beli mesin outdoor, bagi 8.000 rupiah, berapa ribu meter itu yang harus nge-reach titik BEP-nya. Itu pun kalau belum ada mesin yang nggak ada trouble, entah ganti head aja untuk mesin outdoor, satu headnya itu sekitar 3 sampai 5 juta tergantung merek. Jadi lumayan susah untuk, bukan hal yang nggak mungkin, cuman lumayan susah, agak susah sih kalau kita nggak imbangin sama B2B sales-nya gitu. Karena mesin-mesin cetak ini lumayan mahal menurut saya. Itu mesin cetak yang untuk retail, belum lagi untuk yang untuk yang kegiatan produksinya tuh makin berat, kayak
mesin offset. Mesin offset itu ditujukan untuk kegiatan cetak yang dia itu per menitnya bisa sampai mungkin 500 sampai 700 lembar A3. Kalau A4 berarti kali 2, sekitar 1.500 lembar. Nah, itu harga mesinnya 2 miliar. Tapi ngeprint satu rim A3 aja itu hanya 200.000. Nah, itu kan ada perhitungan lagi tuh. Ada perhitungan lagi gimana caranya si 500.000 ini per rim kita kita bagi dari total kita beli mesin, kita bagi. Nah, itu bukan jumlah kertas lagi yang harus dihitung, jumlah jam yang harus dihitung. That's why kenapa orang yang punya mesin SM, yang punya Speedmaster atau mesin offset itu rata-rata mesinnya itu nyala 24 jam karena hitungan mereka, kalau mereka hanya menghitung dan mereka menargetkan tentang rim atau jumlah kertas, itu nggak bakalan ketemu sampai berapa turunan pun, makanya harus ditargetkan ke jamnya. Makanya mungkin hampir semua yang punya mesin offset itu nyala dan tokonya itu beroperasional hampir 24 jam sih. Karena itu. Nah, ini terus ada analisis manajemen dan organisasi. Nah, ini lumayan penting karena gini, penentuan struktur organisasi atau board of director yang tepat itu lumayan mempengaruhi perusahaan punya mood kerja, perusahaan punya rasa ingin mendevelop itu tergantung dari mood yang diciptakan dari board of director-nya sebenarnya. Nah, kebetulan untuk perusahaan yang saya bentuk sekarang ini cuman saya sama adik saya sama istri saya sih kebetulan yang jadi wakil direktur dan komisaris, dan itu pun sebenarnya saham yang dikasih ke mereka sifatnya hibah. Kalau ke adik saya ya sifatnya hibah, kalau ke istri saya beda cerita. Itu sifatnya hibah untuk formalitas dari SK Kemenkumham itu, karena dari suatu PT itu harus ada direksi dan wakil direksinya dan ada komisarisnya minimal satu lah. Nah, jadi itu bukan suatu hal yang menurut saya lumayan jadi tantangan sih menurut saya untuk board of director, karena kebetulan untuk kebutuhan brainstorming saya tentang bagaimana kita akan menargetkan sales, bagaimana kita akan menargetkan achievement, itu biasanya kita brainstorm, terutama saya brainstorm sama manajer produksi atau manajer marketing di kantor biasanya gitu. Nah, terus ada pembuatan SOP yang tepat dalam kegiatan produksi, karena ini berpengaruh sama kalau dari case saya, alhamdulillah sampai saat ini kan kita ada beberapa cabang di Bekasi dan di Jogja. Nah, di Bekasi ini untuk kegiatan bisnis tekstil dan percetakan itu kita bagi lagi 2 tempat tuh. Nah, di tekstil kita ada tempat, jadi total di Bekasi ada 3 tempat, di Jogja ada 1 tempat. Nah, kalau kita nggak punya SOP yang tepat itu kan lumayan jadi chaos ya, karena itu terjadi dulu waktu pembentukan cabang baru di Jogja. Jadi saya berpikir dulu itu menghandle kegiatan bisnis yang ada di Bekasi, oke lah, kita masih reachable lah. Kita masih bisa satu hari itu mengunjungi 3 tempat tuh masih sangat possible. Tapi ketika satu hari kita harus mengunjungi 4 tempat termasuk Jogja, itu kan sangat mustahil ya. Jadi lumayan rada lost control lah waktu itu. Lumayan lost control di sana dan jadi lumayan chaos lah untuk penghandle dan untuk manajemen SOP di sana. Jadi saya sebulan itu hampir 2 minggu mungkin di sana dulu ya waktu awal-awal. Nah, kurang lebih gitulah untuk SOP yang tepat. Jadi kita menerapkan suatu standarisasi yang tepat untuk
menstandarisasi, kita punya output. Jadi output yang keluar dari tempat A sampai D itu sebenarnya sama, sesuai dengan standar yang kita tentukan di awal. Nah, terus penentuan struktur organisasi produksi. Jadi dulu gini, ini lumayan penting karena dulu mungkin saya bisa menghandle semua kegiatan produksi itu sendiri. Saya bisa mengepalai semua kegiatan produksi itu sendiri. Tapi itu beda cerita ketika kita punya load kerja yang banyak. Kita punya skop kerja dan skop klien itu yang lumayan bertambah. Jadi dulu orang-orang yang dari dulu ikut saya itu biasanya saya angkat sebagai kepala produksi sekarang. Ada juga yang sebagai manajer produksi. Karena apa? Karena mereka sudah hafal dengan psikologis kerja saya. Jadi mereka sudah hafal dengan etika kerja saya. Jadi saya nggak perlu jelasin dari A sampai Z pun mereka sudah tahu apa yang jadi mau saya ketika barang itu diproduksi gitu. Nah itulah standar yang di-share ke beberapa operator-operator yang ada di sini sebenarnya. Itu kenapa struktur organisasi itu penting sih. Nah terus yang terakhir itu ada perhitungan mitigasi risiko. Nah ini sangat krusial menurut saya karena gini, jujur saya pernah dapat trauma itu rugi itu hampir 1,5 miliar tahun 2022 2022 akhir itu hampir 1,5 miliar hanya karena saya itu baru tahu kalau bahan itu baru dari pabrik kita nggak boleh langsung potong, jadi kita harus resting dulu bahan itu at least selama 24 jam atau 12 jam dengan suhu ruang. Supaya apa? Supaya dia punya daya susut yang maksimal dulu baru kita potong. Jangan bahan itu baru datang kita gelar langsung kita potong dan mereka baru susut gitu. Nah, kalau kemarin rugi itu karena kita dikejar waktu, kita berpacu sama waktu. Jadi bahan datang 3 ton, datang potong. Datang lagi 5 ton, kita datang potong. Jadi nggak ada waktu untuk resting bahan itu dan dapat susut yang maksimal gitu. Jadi ketika bajunya jadi, itu baru susut. Nah, itulah komplain besarnya. Nah, dari situ jujur sebelum itu memang ada juga ya namanya bisnis adalah kerugian, sampai sekarang pun ada. Cuman yang lumayan menjadikan saya sebagai kegiatan yang trauma itu ya itu sih tragedi, bukan ya saya nyebutnya tragedi sih. Tragedi itu sih. Jadi itu saya anggap uang belajar yang lumayan besar, saya anggapnya uang kuliah yang saya juga mungkin saya nggak tahu ilmunya di awal, jadi saya harus merasakan itu dulu baru saya mendapatkan ilmunya gitu. Dan saya sekarang bisa cerita seperti ini ya karena mungkin nanti ketika teman-teman menjalankan bisnis yang saya lakukan itu ya jangan sampai melakukan hal yang sama kayak saya gitu. Karena pun saya juga nggak ada yang sounding terhadap hal itu, jadi udah ya udah berlalu, jadi udahlah. Nah, mitigasi resiko itu yang lumayan harus diperhitungkan ketika kita menerima suatu proyek di awal. Jadi kita berusaha realistis ya. Jadi sekarang itu nggak semua proyek yang besar maupun kecil itu kita terima. Karena gini, kita sekarang itu lebih berpikir untuk kita melihat dari poin value to money-nya. Jadi gini, kalau menurut saya dan menurut sales manager saya, kita ketika brainstorming ini ternyata oh ini resikonya gede banget, terus marginnya terlalu tipis gitu, kayaknya ini nggak worth it deh, atau nggak worth it pun tapi kerjaannya bakalan capek banget, tapi resiko di akhirnya itu terlalu besar karena psikologis usernya itu yang lumayan rada rese, nah kita nggak terima itu. Jadi kita udah lumayan terbuka matanya terhadap mitigasi risiko, karena mitigasi risiko ini sebenarnya manusiawi sih. Kita sebagai pelaku bisnis awal melihat nominal dan invoice begitu besarnya itu kita lumayan tertarik, tapi kita harus draw down lagi nih apa aja yang bakalan terjadi, kemungkinan A sampai Z-nya itu harus difikirkan, karena ya jangan sampai hal-hal yang sudah terjadi sama saya juga
terjadi sama kalian juga gitu loh. Kurang lebih gitu sih analisis studi manajemen bisnis studi kelayakan bisnis yang menurut pengalaman saya. Jadi kurang lebih kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman boleh lah. Oke, baik. Sebelumnya tadi sudah dipaparkan ya teman-teman terkait apa studi kelayakan bisnis di PT Satu Asta Kreasi oleh Pak Bimo. Mungkin dari teman-teman kelas A sampai kelas D ada nih mungkin pertanyaan yang kalian mau ajukan kepada Pak Bimo. Pak, udah. Oke, seperti itu. Wah, udah ada pertanyaan ke-6 nih. Udah ada 6 pertanyaan nih ya. Eh, boleh dari, oh ya sebelumnya Pak Arya Bimo apa mau izin jawab satu persatu pertanyaannya gitu atau bagaimana? Ya boleh satu-satu aja, soalnya saya gampang lupa sih. Oke, Satu-satu baik. aja. Oke, baik kalau gitu Pak Bimo. Oke, baik. Mulai dari Kakak Atarsyah yang resen boleh untuk bertanya? Terima kasih moderator atas kesempatannya untuk bertanya. Sebenarnya saya terima kasih juga kepada Pak Aryo Bimo yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Kebetulan saya juga memiliki sebuah usaha kayak gitu ya Pak Aryo. Eh, ada kendala di legalitas. Sebenarnya kendala legalitasnya sih sebenarnya udah selesai terkait dengan NIB, SKDU dan lain-lain itu udah ada gitu. Nah, cuman yang jadi kendala yang membuat saya gundah gulana belakangan ini adalah data-data itu kan saya dari apa namanya ada jasanya gitu untuk pembuatannya seperti itu. Nah, di drive-nya itu udah hilang. Jadi kalaupun misalkan saya harus mencari data itu sendiri, kira-kira seperti apa caranya dan di saat lagi seperti ini tipsnya kayak gimana ya kalau dari Pak Aryo Bimo? Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Nah, tadi Raka ya? Iya, Pak. Nah, Raka, sebelumnya gini deh. Saya mau nanya, itu pembentukan legalitasnya itu dalam bentuk apa? CV atau PT? PT Perorangan. PT Perorangan, benar. Itu biasanya cuman hanya bayar SKPP-nya sekitar 50.000 kalau saya nggak salah. Benar nggak? Kalau nggak salah iya kayak gitu. Soalnya dibantu sama orang waktu itu, tapi untuk download kayak Oh, sertifikatnya, karena ada sertifikatnya dari kementerian itu. Nah itu saya belum sempat download ah, dan itu hilang dan NPWP perusahaan juga belum sempat saya download dan kayak gitu sih saya oh, bingung jadinya. Iya, maksudnya SK dari Kemenkumhamnya gitu ya? iya betul. Oh, gini aja, kalau PT Perorangan itu kan sebenarnya eh, simple ya, nggak butuh notaris ya. Nah, menurut pengalaman saya waktu itu, saya juga pernah waktu itu. Jadi gini, kalau kita melakukan kegiatan B2B dan ketika kita sudah nge-reach angka 4,8 miliar itu kan kita harus mengajukan SPPKP. SPPKP itu surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, persyaratannya apa? Salah satunya itu kalau misalkan billing per tahun kita itu sudah di atas 4,8 miliar. Nah, tapi selain itu, kalau kita mengajukan secara pribadi karena tuntutan dari user atau tuntutan dari klien, karena beberapa klien juga ada yang minta, Mas bisa keluarin faktur pajak nggak? Mas bisa apa pajaknya dijadiin segini ya gitu-gitu itu sempat ada juga. Itu kenapa kita butuh eh, perusahaan yang PKP, pengusaha kena pajak kan, PT yang PKP gitu. Nah, tapi di beberapa case untuk ini tips dari saya aja sih sebenarnya. Jadi ada kalau dari saya pernah sampai sekarang sih kebetulan cari-carinya gini. Ketika billing itu ya kan kalau Satu Asta Kreasi ini kan sebenarnya dia PKP kan. Nah, cuman di beberapa perusahaan lain saya ada juga yang CV terus PT Perorangan itu saya bentuk karena billingnya itu saya split. Karena ketika misalkan contoh PT yang satu lagi udah hampir 4,8 miliar itu, udah saya pindahin lagi transaksinya ke sini. Terus ketika ini pindahin lagi ke PT Perorangan atau kalau mau ngindarin pajak pindahin lagi ke CV karena uh,
kalau non PKP kan pajaknya, kalau PKP kan pajaknya udah progresif kan. Jadi kita harus nginput setiap bulan gitu. Nah, kalau misalkan non PKP itu kan kita hanya butuh lapornya itu kan respectnya per tahun. Nah, itu makanya saya sempat beberapa waktu itu, kalau nggak salah sekali saya buat PT perorangan juga, itu hanya bayar hanya SPKP-nya itu sekitar 50.000 kalau saya nggak salah ya. Itu untuk ngeluarin NPWP-nya. Nah, tapi kalau case-nya lupa kayak gitu, waktu itu sempat ini nggak, apa, inget akun OSS-nya nggak? Akun OSS sih tahu, cuman karena dibantu sama orang, jadi ya nggak tahu tuh password yang dimasukin apa gitu Oh, gini di aja, OSS. orangnya tuh tapi kenal? Udah saya hubungin, cuman apa ya, agak sedikit ketar-ketir aja gitu karena agak slow Oh, respon. Ya. gini aja sih sebenarnya, kalau misalkan amit-amit dia ada masalah atau dia nggak bertanggung jawab, eh, bikin baru sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman karena itu udah terlanjur bikin kan, kalau bisa sih ini aja minta lupa password dari account one single submission itu atau OSS, itu kan bisa di forget password ya. Ganti ganti aja emailnya ke email pribadinya Raka. Nah, dari situ kalau bisa ngakses akun OSS-nya itu bisa keluar semua, NIB-nya bisa keluar di situ, terus SK-nya ada di situ juga. Jadi situ lengkap sih sebenarnya. Karena saya pun Oh. pernah lupa juga, apa namanya, waktu itu sempat si PT pribadinya ini, saya lupa SK-nya itu ada di mana, SK dari Kemenkumhamnya. Nah, terus saya cuman inget akun OSS saya kan. Udah saya buka lagi akun OSS-nya, di situ ada lagi NIB-nya, terus SK-nya. Nah, kalau NPWP kan kita bisa minta ke KPP sesuai nomor NIB perusahaan gitu sih. Oh, iya sih. Paling saya mau nanya terkait dengan kalau misalkan amit-amit dia nggak ada respon kayak gitu sih sebenarnya. Berarti tadi Nah, kita masukin yang kalau amit-amit ya nggak ada respon lagi, udah bikin barunya nggak masalah itu. nggak Saya masalah kalau ya. kalau saya nggak salah itu perusahaan PT pribadi itu kalau nggak salah saya ada 2 apa 3 gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Oke, oke. Gitu. Untuk tadi kenanya 50.000 ya? Iya, saya lupa itu 50 apa 60.000 antara gitu lah, nggak nyampe 100.000 kok. Oke, oke. Terima Gitu. kasih deh untuk jawabannya. Oke, Jadi punya sama-sama. plan B-nya gitu, Pak Iya, Aryo. jadi Terima kasih tenang aja sebelumnya. kalau misalkan dia nggak bisa dikontak, bikin baru pun nggak masalah itu. Oke, oke. Terima kasih, Pak Aryo sebelumnya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Baik semuanya. Boleh dilanjut kepada Kak Kurniati untuk mengirimkan pertanyaannya. Mas, apakah suara saya masuk? Sudah masuk, Kak. Oh ya, baik. Sebelumnya makasih buat moderator dan makasih juga buat Kak Bimo atas pemaparannya. Nama saya Kurniati dari kelas A, izin mau nanya Kak. Tadi kayaknya Kakak belum sempat jelasin soal strategi pemasaran ya? Belum nggak sih Kak? Belum ya tadi ya? Ya baru gambaran besarnya sih sebenarnya. Ya mungkin bisa Boleh tolong sih. dijelasin aja Kak, maksudnya strategi Oh, pemasaran gini. dari usaha Kakak gimana? Apakah mungkin Kakak lewat medsos atau mungkin Kakak langsung ke kantor-kantor atau gimana gitu? Itu aja sih Kak dari aku. Makasih. Oke, ini bagus sih pertanyaannya. Ini menarik sih. Jadi ini sedikit saya buka dapur saya jadi gini ya. Eh, saya tadi menekankan itu di awal 90% kegiatan bisnis di perusahaan itu sebenarnya tentang networking. Nah, tapi pertanyaan dari teman-teman pasti gimana cara membentuk networking yang bagus gitu kan. Nah, karena dari dulu saya itu di ditempa dan belajar dan dikasih ilmu itu tentang sales itu how to do B2B business gitu kan. Gimana sih cara melakukan itu, gimana cara cari usernya, gimana cara deketin mereka gitu. Jadi kalau untuk case-nya B2B, karena dari dulu memang saya melakukan itu kan, saya tuh
ngelakuinnya dari LinkedIn, via LinkedIn. Jadi gini, dari LinkedIn itu nggak harus seorang pelaku bisnis yang ada di situ sebenarnya. Jadi LinkedIn itu suatu platform yang menurut saya lumayan membantu untuk nge-build teman-teman punya networking sih. Karena gini, dari pengalaman saya dan teman-teman angkatan saya itu yang LinkedIn-nya terbuild dengan bagus itu mereka yang kerja di tempat perusahaan lain pun mereka punya kerjaan yang bagus gitu menurut saya ya. Nah, tapi gimana caranya untuk saya sebagai pelaku bisnis melakukan kegiatan promosi atau kegiatan sales itu. Nah, saya tuh nyarinya dari LinkedIn. Misalkan contohnya gini, saya udah 2 tahun nih kontrak sama AkzoNobel atau Dulux gitu, produknya Dulux kan. Tahun depan coba mau ngelebarin sayap, coba mau deketin lagi head to head-nya dia, si Nippon Paint, Nipsey Paint. Nah, itu sebenarnya nggak mudah juga. Di realitanya saya deketin Nippon Paint itu selama 2 tahun saya baru dapat kontak dia. Tapi itu saya lakuin ya udah dibalas syukur, nggak dibalas ya udah, toh nggak ada, dia juga ada lagi kerjaan lain gitu loh. Nah itu saya lakukan rutin, terus ya ikhtiar lah namanya, ikhtiar untuk ngechatin terus apa segala macem, nanya dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya tahun 2024 kemarin, ya bulan Februari itu saya dapat kontaknya dan mereka dari 10 orang itu ada 2 orang yang ngebales. Mereka langsung nge-bypass kontak ke marketingnya, dan marketingnya yang ngasih kebutuhan-kebutuhan untuk branding, promosi, dan disitulah kita ada celah untuk kita bisa ngedeketin mereka, cara nge-treat mereka sebagai teman. Karena gini, salah satu cara saya berjualan itu, saya selalu memperlakukan customer itu sebagai teman saya seolah-olah. Ya kelihatannya jadi so asik sih, cuman maksudnya bukan goals-nya jadi so asik juga. Goals-nya itu untuk mereka nyaman untuk berinteraksi sama kita. Jadinya gini, yang udah kalau misalkan saya men-treat mereka sebagai seperti itu caranya, kayak misalkan kamu deh Kurniati gitu, Kurniati punya teman si A gitu. Nah, kamu temenan baik nih sama si A dari zaman awal-awal masuk kuliah gitu. Nah, ketika kamu jualan, terus kamu ngobrol sama si A dan lain-lain, terus si A lumayan tertarik, tapi si A nih tahu yang jualan ini tuh bukan kamu doang, tapi kalau misalkan dia nggak beli sama kamu kan kayaknya dia nggak enak sama kamu gitu kan. Nah, poin itu yang sebenarnya saya tuh pengen capai gitu. Rasa ingin nggak enak kalau dia nggak beli sama kita. Itu kenapa mereka melakukan repeat order, mereka nyaman transaksi sama kita, mereka nyaman untuk komunikasi sama kita. Nah, itu salah satu bentuk sales atau bentuk promosi dalam kegiatan B2B saya. Jadi dalam kegiatan B2B itu saya sebenarnya dalam kegiatan kayak ads untuk Google Ads apa segala macam, jujur website saya aja baru jadi itu di setahun yang lalu. Jadi sebelum setahun yang lalu itu saya mengandalkan zero ads untuk costing di Google lah atau di marketplace apa segala macam lah. Itu pun saya baru nyoba dari agensi, saya bayar agensi sendiri tuh untuk ngolah SEO-nya lah, search engine optimization, itu banyak lagi ilmunya tuh sebenarnya. Ya itu sebenarnya kalau sampai saat ini belum berpengaruh banyak sih. Jadi untuk kegiatan B2B itu dan kegiatan rutin produksi yang ada di sekarang rata-rata hanya referensi dari mulut ke mulut dan referensi dari repeat order yang sudah klien lakukan sebelumnya. Pertama itu yang dilakukan dalam kegiatan B2B-nya. Nah, cuman sekarang 2 tahun lalu ketika kita melakukan review secara singkat dalam perusahaan, kita tuh ngelihat dari setahun ini banyak banget blind spot-nya, entah 2 minggu lah ada kerjaan kosong karena ada birokrasi sampel yang nunggu ACC apa segala macam, atau nunggu PO yang belum turun. Nah itu kan seminggu 2 minggu bahkan 1 jam, itu kan sebenarnya kalau kita sebagai produsen itu waktu yang sangat berarti kan. Nah
That's why kenapa dari situ kita coba merambah dunia B2C-nya, kita coba merambah dunia e-commerce. Makanya yang tadi saya bilang itu untuk e-commerce yang udah kita lakuin selama 2 tahun belakangan ini, yang paling nyaman dan paling enak intervensi untuk kita lakukan itu sebenarnya di Shopee. Karena di Shopee itu enak banget ngebaca ROAS, cost per click-nya, terus ngebaca efektif cost per ads-nya itu berapa persen gitu-gitu tuh enak banget ngelihatnya. Jadi itu sih langkah yang kita lakukan untuk nanggulangin blind spot. Misalkan nggak ada kerjaan dari yang besar-besar dari corporate gitu. Ya udah kita jalanin yang kerja rutinnya, alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang. Itu kurang lebih. Nah, sorry, mungkin tambahan sedikit. Itu kan kalau misalkan di bidang saya ya, di bidang advertising. Nah, menurut saya seringlah diskusi sama teman-teman saya yang pelaku usaha juga. Mereka itu memang fokusnya itu kan mencari end user, melakukan kegiatan B2C-nya. Entah dia jualan food and beverage atau dia menjualan ban. Teman saya jualan ban juga ada, jualan velg juga ada. Nah, itu mereka fully mengandalkan ads, entah itu di Google Ads kah atau Meta Ads. Itu banyak banget sih. Nah, itu panjang banget teknisnya yang harus saya jelasin gitu. Saya pun untuk kegiatan itu masih mengandalkan agensi yang sebenarnya saya jadi in-house juga di kantor sekarang. Jadi jujur kalau untuk itu saya belum tahu tentang banyak hal sih tentang ads yang online itu. Cuman yang saya tahu untuk setiap kegiatan bisnis bagaimana kita membangun brand awareness-nya itu ya mau nggak mau ya kita harus ngebakar duit untuk ads sih. Cuman ya kita punya barrier, kita punya kita punya limitnya aja sih sebenarnya. Oke, per limit karena untungnya sekarang masih sedikit, mungkin omsetnya masih membangun bisnis awal masih 3 atau 5 juta gitu kan. Ya mungkin profit masih 40% atau 30%. Udah 30% itu coba alokasikan ke ads-nya dulu aja nggak apa-apa. Karena yang udah dulu ads-nya itu saya pikir ngapain bayar ads mahal-mahal gitu. Cuma ngebakar duit doang, tapi kenyataannya kalau ads nanggung itu malah yang jadi malah boncos sebenarnya. Jadi nggak ada konversinya ke billing. Kalau ads-nya itu nanggung, misalkan per hari itu 20 atau 50 ribu, itu sebenarnya nanggung. Kalau awal-awal nggak masalah, cuman kalau udah terus-terusan itu jadinya nanggung, karena udah nggak ada efektif, udah nggak ada konversi ke billingnya lagi, udah ketiban sama iklan lain yang cost-nya lebih besar. Gitu sih kurang lebih. Berarti kakak udah pakai ads intinya gitu ya. Nah, ads yang kakak pakai itu Google Ads atau apa nih? Meta atau apa? Iya, Google sebenarnya Google. Oh, Nah, Google. Oh, Google itu sebenarnya gini, kan kalau kayak kita sekarang nih, yang kita bayar itu kan ada 2 jadinya kan, bayar jasa agensinya sama bayar Google Ads-nya kan. Nah, Google Ads itu kan sifatnya kuota kan. Kuota ini kan dia cost per kliknya. Nah, misalkan kalau kita mau memperluas area kita itu kan cost per kliknya makin besar. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan radius 3-5 kilometer di sekitar kita itu kan paling cost per kliknya antara 300 sampai 500. Oke, tapi kita mau memperluas lagi di luar Bekasi gitu misalkan. Nah, mungkin itu bisa 800 atau 1000 per kliknya, contohnya gitu. Nah, itu cost yang pertama saya keluarin. Nah, yang kedua, saya kan harus bayar jasa si agensinya, harus bayar gaji dia karena dia jadi in-house sekarang di sini kan. Nah, setelah dikulik-kulik, sekarang ini ada yang namanya itu SEO, Search Engine Optimization. Jadi, dari website yang kita build, dari website yang kita engineering itu, kita bisa masukin keyword sebanyak-banyaknya, kita bisa masukin keyword selengkap-lengkapnya, kayak apa yang biasanya konsumen cari tentang produk kita, ke website kita itu kita masukin terus keyword, tapi itu harus selalu inovatif, harus selalu inovasi. Misalkan cetak banner murah, cetak banner Bekasi, cetak banner cepat, cetak banner bisa ditunggu gitu-gitu, itu kan harus diupdate setiap hari ya. Nah, sekarang posisinya kita lagi mengurangi cost untuk Google-nya itu dan untuk memaksimalkan si SEO-nya ini, karena harusnya kan dia
capable juga untuk menghandle SEO kan, karena dia kan agensi, harusnya itu emang kerjaan dia gitu loh. Jadi kita lagi lumayan nge-cut cost untuk Google Ads-nya dan lagi mengkonversi mengalokasikan untuk si gaji mereka ini si agensi ini yang ada di kantor. Gitu sih kurang lebih. Oke Kak, berarti kalau dari Kakak, menurut Kakak yang paling efektif itu sebenarnya SEO ya, SEO ya daripada ads ya berarti. Kalau sekarang saya belum bisa nilai mana yang lebih efektif, Google Ads atau SEO-nya itu, Search Engine Optimization. Saya belum bisa nilai karena SEO ini baru berjalan kurang lebih belum ada sebulan. Nah, jadi saya belum punya data yang akurat untuk bisa narik seefektif apa SEO ini gitu loh. Gitu. Cuman Oh, sampai saat ini kalau di compare dengan Google Ads atau saya nggak pakai Instagram Ads ya, mungkin itu works juga. Mungkin sekarang juga ada affiliate TikTok atau apa segala macam, banyak lain hal itu kan. Itu banyak hal yang bisa dikulik ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi ini sih, bisa jadi apa ya? Bisa jadi lumayan senjata yang lumayan mematikan lah untuk jadi salesnya gitu. Itu ngaruh sih sebenarnya, sosial media itu ngaruh banget sih. Gitu. Jadi jangan ragu untuk ngeluarin cost. Kalau ragu malah boncos gitu aja sih. Jadi kalau misalkan kita mau nge-build bisnis dari awal tuh jangan terlalu fokus untuk kita punya cost untuk produksi, kita punya cost untuk bahan baku dan lain-lain. Tapi fokusin juga untuk si salesnya. Karena itu lumayan bakal jadi apa power juga gitu untuk kegiatan salesnya. Karena kalau kita punya produk sebagus-bagusnya produk tapi nggak ada orang yang tahu kan buat apa? Gitu sih, kurang lebih. baik Kak, makasih banyak ya Kak buat jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Oh ya, teman-teman, sebelumnya ini untuk sesi tanya jawab ini mungkin sampai jam 11 kali ya, karena keterbatasan waktu ya. Mungkin kalau seandainya ada beberapa teman yang bertanya, tapi tidak bisa, mungkin mohon dimaafkan karena waktunya yang terbatas. Oke, boleh lanjut ke Eka Faradila mungkin untuk memberikan pertanyaannya. Oke, makasih banyak Kak Moderator, Kak Reza buat waktunya. Makasih juga makasih juga Kak Rio Bimo buat presentasinya. Tadi saya sempat tertarik waktu di awal disampaikan kalau penjualan di e-commerce sama buat ke perusahaan itu kan dilakukan dengan branding yang berbeda ya. Kalau ke perusahaan itu pakai nama PT, kalau di e-commerce berbeda gitu. Jadi seolah-olah ada dua perusahaan yang berjalan di bawah kepemimpinan Kak Aryo gitu. Sebenarnya ini tuh ada resiko nggak sih? Kan secara legalitas sebenarnya nggak bisa ya. Terus juga kalau secara akuntansi itu nanti digabungkah atau dipisah gitu, terutama nanti buat pelaporan pajak karena eh, orang setahunya saya orang pajak itu kan lumayan detail gitu. Apakah ini berisiko juga atau sebenarnya udah ada mitigasi resiko yang dilakukan sama Kak Aryo? Makasih. Oke, nah ini seru nih. Jadi gini, tadi kan di awal saya jelasin itu kalau menurut legalitas dan undang-undang yang ada di Indonesia itu perusahaan itu harus memilih dia mau melakukan kegiatan perdagangan besar atau kecil. Nah, perdagangan kecil ini kan sebenarnya salah satu bentuk apa ya? Bentuk preventif, bentuk jaga-jaga untuk menanggulangi blind spot yang tadi saya jelasin. Jadi ketika B2B ini berjalan kan itu sebenarnya birokrasinya panjang tuh. Ketika kita submit sampel misalkan tanggal 1 gitu, mungkin dia approve bisa tanggal 7 atau tanggal 10 atau tanggal 14. Nah, itu kan ada gap yang lumayan panjang tuh. Kalau kita mengandalkan hanya kerjaan itu susah banget. Susah untuk kita memaksimalkan kinerja kita punya mesin, kita punya kapasitas produksi. Nah, sebenarnya kalau yang udah-udah, kenapa saya berani melakukan itu karena banyak produsen lain yang melakukan hal yang sama, terutama teman-teman saya juga melakukan hal yang sama. Karena gini, oke untuk pelaporan pajak dan pembukuan itu sejujurnya ini kita lakukan di konteks yang berbeda sih sebenarnya perusahaan-perusahaan B2C gitu. Karena jujur yang dari e-commerce itu kan sebenarnya masuknya ke rekening pribadi ya.
Jadi itu sebenarnya nggak ada sampai sekarang sih, sampai saat ini saya masih belum ada teguran dari, ya mungkin nggak tahu ya, mungkin teman-teman sini ada yang kantornya orang tuanya orang pajak, ya nggak usah ngomong-ngomong juga gitu. Maksudnya dari e-commerce itu pendapatan yang saya dapat dari situ itu masuk ke rekening pribadi. Nah, rekening pribadi itu kan kita sudah laporkan sebagai bentuk pajak pribadi. Jadi gini, kalau kita sebagai entrepreneur, sebagai pelaku usaha bisnis itu, kita tuh lapor pajak harus 2 kali. Satu lapor pajak pribadi, satu lapor pajak perusahaan. Nah, lapor pajak pribadi ini kan sebenarnya mencakup pendapatan dan aset pribadi ya sebenarnya ya. Nah, kebetulan aset pribadi ini kan kalau nggak rumah, ya saya kendaraan lah, paling kalau nggak rumah kendaraan lah. Sisanya itu uang yang masuk itu kan biasanya apa ya? Bentuknya gaji gitu. Bentuknya gaji dan dividen. Nah, dividen itu kan sebenarnya sebelumnya udah dilaporkan di pajak perusahaan nih. Kan pajak pribadi sama perusahaan beda. Saya udah laporin pajak dividen itu di rekening dari laporan pajak perusahaan, dan di rekening pribadi itu saya udah laporin di pajak pendapatan pribadi sebagai gaji. Nah, sebenarnya kalau dibilang sah atau nggak sahnya saya juga nggak tahu itu bisa dilakukan atau nggak. Cuman kalau dulu waktu notaris saya bilang itu, jadi kegiatan bisnis besar kegiatan perdagangan bisnis besar dan kegiatan perdagangan bisnis kecil itu sebenarnya nggak bisa digabung dalam KBLI yang sama. Nah, itu kenapa kalaupun kegiatan bisnis yang dari e-commerce saya bermasalah, ya saya bisa bisa nge-switch itu ke, saya kan ada beberapa perusahaan lain nih selain PT, ada CV juga. CV itu kan bentuknya perorangan, dan PT perorangan pun juga ada. Ya udah tinggal alihin aja ke situ. Yang pajaknya juga lebih kecil kan daripada pajak yang sudah jadi PKP sekarang ini gitu. Jadi kalaupun jadi bermasalah itu saya udah ada plan-nya sih sebenarnya. Gitu, kurang lebih. Berarti kalau secara pajaknya itu ada penghasilan pribadi sama dari PT ya, Pak? Ada, bener. Nah, pajak yang CV dan PT ini kan sebenarnya kita bisa buat nihil kalau pendapatan saya lupa itu di bawah berapa gitu. Pokoknya ada angka minimumnya itu. Nah, saya selalu tempatkan itu di angka minimum gitu. Jadi, ya itu harus ini sih harus apa ya? Harus lumayan kayak main catur sih. Mungkin ketika ini udah ketemu limitnya, yang kita mungkin ketika sudah kena limitnya kita harus mengajukan SPPKP, ya udah kita switch lagi ke bendera lain dan rekening lain gitu. Jadi kayak main catur sih sebenarnya, kurang lebih gitu lah. Jadi udah ada plan-nya, ketika itu bermasalah ya udah kita kita konversikan aja, kita masukin aja nanti ke perusahaan yang ini gitu. Oh iya, makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik. Ini kebetulannya kan sisa 6 menit lagi ya. Dari Pak Ridho ada yang 2 bertanya nih. Apakah mungkin 1 pertanyaan aja Pak untuk terakhir? Gak apa-apa, bebas. Oke, bebas Ikut aja. kalau gitu. Oke, kalau gitu mungkin 1 pertanyaan lagi ya sebagai pertanyaan terakhir teman-teman semuanya. Mungkin boleh dari Cindy Mustafa untuk mengirimkan pertanyaannya. Baik, atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saya itu bagaimana strategi Bapak dalam pemasaran agar pelanggan itu tetap loyalitas terhadap produk perusahaan Bapak? Itu saja, terima kasih. Nah, kalau loyal itu ya kita bisa bentuk dari kebiasaan kita nge-treat mereka. Makanya kenapa tadi saya bilang itu sebisa mungkin saya nge-treat semua konsumen yang berhubungan sama saya langsung, dan saya selalu terapkan itu semua ke marketing saya itu, ya treat mereka selayaknya mereka temenan lah sama kita gitu. Jadi mereka nyaman bertransaksi sama kita, mereka nyaman bertanya tentang progres dan apapun itu tentang kita, entah itu di luar pekerjaan atau tentang pekerjaan. Itu sebenarnya
kayak ini sih, kayak hukum alam gitu sih. Jadi ya kalau temen kan, kalau jadi kayak temen terus kebiasaan nanya sama temen, terus sudah ngerasa nyaman bertransaksi sama temen apalagi ya, itu pun bakal jadi ya udah sama dia aja lah, sama dia aja lah, walaupun harga yang lain mungkin ada yang lebih murah atau mungkin sama, tapi kan kita nggak tahu yang sama atau lebih murah itu apa sebertanggung jawab kita kah, apakah se apa se se seterbuka kita kah gitu. Jadi itu kebentuk sendiri sih dengan cara kita nge-treat mereka, itu kurang lebih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ya, mungkin karena waktunya sampai jam 11 dan dari teman-teman semua sudah dijawab pertanyaan oleh Pak Aryo Bimo. Ya, maka dari sini saya akan memberikan kesimpulan ya teman-teman semua dan Pak Aryo Bimo terkait uh, materi pertemuan jurnal ini, yaitu di mana Pak Aryo Bung ini merupakan seorang direktur dari PT Asta Kreasi yang membuka cabang di Bekasi juga, yang dari Jogja juga, yang bergerak di bidang advertising. Itu fokuskan pada promotion branding berupa banner, hologram, vinyl, promo stiker, percetakan yang dapat juga bekerja sama dengan Shopee. Tadi kalau dari aspek legalitas membutuhkan juga yang nama akte, NIB, dan ada kode yang di OSS. Lalu terkait dengan analisis pasarnya, yang dimana tadi Pak Arifin sudah menjelaskan eh, cukup banyak. Yang saya ringkas merupakan yang pertama menentukan tingkat konsumer CSM menggunakan tool mapping melalui Badger, lalu adanya analisis lokasi strategis dengan mapping area sesuai dengan tempat yang menjadi pusat kegiatan bisnis atau traffic kegiatan brandingnya. Lalu juga ada juga tentukan target market pasar dengan melakukan B2B selling. Itu tidak ada, selalu ada juga dengan fokus analisis komputer yang mana eh, harus ditentukan juga analisis harga barang yang serupa berdasarkan harga di area market pasar tersebut. Lalu ada juga tentukan harga jual yang tidak dengan benchmarknya pada satu produk saya, mereka adanya garapan juga dari produk-produk lain. Lalu juga adanya memanfaatkan kelengkapan produk sebagai brand awareness konsumen terhadap perusahaan untuk bentuk substitusi dari margin produknya itu sendiri. Dan jangan lupa kalau terkait dengan komputer harus adanya barrier untuk kepribadian dari individunya juga. Lalu dari teknik analisis peralatan teknologi ada juga untuk ya di mana Pak Harim menjelaskan tadi untuk memanfaatkan pusat area kegiatan bisnis terkait itu meminimalisir investasi awal. Lalu ada juga fokusnya kepada investasi menggunakan mesin guna dan berbasis juga COGS untuk efektivitas pelebaran market dalam pasar yang kompetitif. Ya, baik. Dan terakhir juga untuk analisis manajemen dan organisasi, yaitu tadi sudah dijelaskan juga untuk penentuan struktur organisasi direktur yang tepat. Lalu ada juga struktur di mana kita tuh juga harus menentukan struktur organisasi produksi. Lalu untuk pembuatan SOP juga yang tepat dalam kegiatan produksi. Ya, mungkin cukup itu saja kesimpulan dari pemaparan dari Pak Aryo Bimo sendiri. Ya, sebelum itu mungkin ada sesi dokumentasi. Ya, boleh pada Pak Rio Bimo dan teman-teman rekan semuanya dari kelas A sampai kelas D. Jika tidak berhalangan mungkin boleh untuk on cam ya, teman-teman semuanya ditunggu untuk sesi dokumentasinya. Yuk teman-teman yuk. Untuk on kamera dulu. Oke, baik. Kepada sesi dokumentasi mungkin untuk bisa screenshot
Oke, oke. Sepertinya dari pihak dokumentasi ada sedikit terkendala untuk screenshot. Mungkin akan dimulai oleh saya kali ya kalau begitu ya. Dimulai dari slide pertama teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Lalu untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Lanjut ke slide ketiga, teman-teman semua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide keempat, 1, 2, 3. Lalu slide kelima, 1, 2, 3. Baik, untuk yang terakhir nih slide ke-6 teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Yes. Oke, maaf. Untuk sesi terakhir dokumentasi sudah selesai. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Aryo Bimo nih selaku direktur dari perusahaan yang sudah memaparkan tadi ya terkait dengan aspek studi kelayakan bisnisnya yang dikaitkan oleh perusahaannya. Terima kasih banyak dan tentunya pasti memberikan insight kepada teman-teman angkatan 22 dari kelas A sampai kelas D apa yang sudah dipaparkan untuk memulai suatu bisnis atau usaha. Ya, terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Aryo Bimo. Mungkin demikian dari saya selaku moderator pada Zoom webinar kali ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dan sebagainya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Reza ya. Sama-sama, Pak. Baik, seperti itu ada beberapa hal. Mungkin mohon maaf Pak Setio, suaranya kurang terdengar jelas. Dan juga dari Pak Aryo Bimo kalau ada kegiatan atau agenda lain, mungkin boleh untuk mendengarkan live Zoom. Sudah jelas belum? Sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. Ya, bersama keluarga tapi menyempatkan diri untuk hadir bersama kita pada hari Sabtu. Tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah bagus ya, artinya relevan sekali dengan topik bahasan kita. Kemudian juga paparan yang disampaikan oleh Pak Aryo ya, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi ada beberapa hal yang cukup fundamental tapi belum disampaikan. Tapi kalau mau kita lanjutkan, bisa-bisa nanti Pak Aryo diomelin sama istrinya nih, karena harusnya weekend jalan-jalan sama keluarga malah ngumpul sama kita. Jadi nggak apa-apa, mungkin akan kita bahas di lain waktu atau di kesempatan yang lain. Hal lain yang ingin saya cermati adalah tadi ada pertanyaan yang terkait dengan masalah strategi pemasaran yang dilakukan ya. Nah ini adalah poin yang menarik menurut saya, terutama untuk teman-teman yang dari konsentrasi pemasaran. Kenapa? Karena selama ini kan kita selalu punya mindset kalau kita bicara apapun yang terkait dengan pemasaran itu pasti fokusnya adalah B2C ya, business to consumer. Jadi kita bicara bagaimana menggunakan Instagram, menggunakan sosmed, menggunakan AdSense dan yang lain-lain. Dan ternyata tadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Aryo, kalau bisnisnya itu B2B itu ternyata agak beda. Ya. Fokus penekanan dari strategi komunikasinya itu nggak ke situ, tapi lebih kepada direct marketing atau personal selling. Menggunakan LinkedIn, kemudian email, telepon langsung, ngajak ketemu dan segala macam. Nah, memang kalau B2B itu punya karakteristik yang agak istimewa ya, yang agak unik, yang berbeda ya, sedikit berbeda dengan apa yang bisa kita tangkap selama ini kalau kita bicara konsep B2C. Itu. Kemudian di luar hal-hal yang terkait dengan visibility study, karena Pak Aryo ini adalah juga seorang entrepreneur, jadi untuk teman-teman yang memang punya minat atau punya cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur, saya pikir ini adalah sebuah insight yang bagus banget ya. Bagaimana Pak Aryo itu mulai dari nol, ya, mulai dari nol, nggak punya modal, nggak punya apa, sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Saya tekankan seperti sekarang ini, tadi kita garis bawahi ada cerita Pak Aryo rugi sampai setengah M. Setengah M itu 500 juta.
ruginya 500 juta dan sampai sekarang nggak bangkrut. Artinya kan omsetnya pasti jauh lebih besar dari 500 juta kan. Dan itu bisa tercapai hanya dalam kurun waktu berapa ini? 2018 Pak Aryo mulai, sekarang 2024. 6 tahun ya. 6 tahun sudah punya omset miliaran. Nah, jadi ini mungkin bisa juga menjadi semacam trigger ya buat kalian yang ingin berwirausaha bahwa itu bukan sesuatu hal yang apa ya, yang mustahil lah. Ketika kita nggak punya modal finansial, ketika kita nggak punya ini, kemudian menjadi hambatan buat kita untuk berwirausaha. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Aryo tadi sudah menjelaskan secara real bahwa itu tuh bisa dia handle ya. Dengan kata kunci yang pertama adalah masalah kreativitas, yang kedua adalah ketekunan. Betul. Networking, tadi kata kunci yang juga ditekankan oleh Pak Aryo. Dan ini kan semester 5 ya, saya nggak tahu kalian udah pada PKL atau magang belum? Untuk magang tuh di semester 6, Bapak. Tadi Pak Aryo menekan segala skill yang dia miliki, yang dimiliki oleh Pak Aryo, sehingga dia berani untuk membuka usaha, itu didapatnya dari mana? Ketika Pak Aryo magang, ketika Pak Aryo PKL. Nah, itu skillnya, knowledge-nya didapat dari kampus, sudah pasti ya kan, berbagai macam konsep. Tapi skill, bagaimana mau-apply segala macam konsep yang didapat dari kampus, itu ketika Pak Aryo melakukan magang. Jadi, pesan saya, betul-betul nanti kalian manfaatkan ya momen magang itu sebagai momen untuk menimba wawasan atau insight praktis. Bagaimana mengaplikasikan apa yang kalian dapat secara konseptual di kampus, prakteknya di lapangan kayak apa. Karena itu bisa menjadi modal kalian nanti. Baik kalian yang akan menjadi entrepreneur maupun kalian yang akan bekerja sebagai employee, itu kepake banget kalau kalian menjalankannya dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar menjadikan itu sebagai kewajiban datang pulang datang pulang datang pulang. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau nanti ada teman-teman mungkin yang ingin kontak Pak Aryo lebih lanjut karena tertarik dengan bisnisnya, pengen ngajak ke kerjasama mungkin, atau pengen belajar, atau bahkan pengen PKL di tempat Pak Aryo, itu bisa ya. Ya Pak Aryo ya. Jadi mungkin Iya, nanti betul. kalau misalkan ada yang berminat ke arah sana ingin menghubungi Pak Aryo Boleh, mau boleh, balik di sini atau nanti lewat saya aja? boleh, Pak. Bebas, Pak, saya ngikut. Jadi gini, Pak, sedikit nambahin sih. Jadi gini, selain kita, ya ini bentuk mengabdi saya lah sama kampus. Saya apa ya, sangat eh, berjasa lah buat apa ilmu untuk surviving, untuk ilmu nge-build suatu perusahaan itu kan sebenarnya basisnya dari kampus ya, Pak, untuk membentuk mentalnya awal itu, Pak. Itulah sebagai rasa bentuk pengabdian saya jadi open untuk mahasiswa yang mau magang sama saya atau bahkan mau kerja sama saya open. Dan kebetulan kemarin saya udah bilang apa sih, Pak. Saya ada beberapa kontak sama klien saya yang di Godrej itu, Pak. Godrej itu PT Mega Makmur Sari. Nah, itu Godrej itu sebenarnya perusahaan multinational company dari India. Nah, dia bergerak di bidang FMCG. FMCG-nya dia head to head sama Unilever. Nah, dia itu produknya itu kayak hit, setelannya produk dia tuh. Terus lem lem tikus cap gajah ya. Itu produk dia. Nah, kemarin dia sempat mau ada program untuk internship sampai kontrak. Nah, kemarin saya referensiin ke kampus. Itu lumayan bagus juga untuk membuild suatu karir kalau misalkan mau kerja. Mungkin di sana kan apa struktur organisasinya dan kegiatan bisnisnya kan pasti lebih lengkap dari tempat saya. Jadi saya lumayan ngereferensiin. Kebetulan kemarin lagi mau dijanjiin dan di setup sama Pak Andi sih, Pak. Oke. Gitu. Nah itu ya, jadi buat teman-teman, ternyata di samping PKL di tempat Pak Aryo juga punya link nih, punya channel untuk magang di perusahaan mitranya. Nah ini kan sebuah opportunity yang bagus banget ya buat kalian yang sebentar lagi akan melakukan PKL. Oke, kalau gitu karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:10 ya, saya yakin Pak Aryo dan juga kalian semua punya agenda lain di hari Sabtu ini, maka kita sudahi saja pertemuan pada hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa ini adalah bagian dari ujian tengah semester kalian ya. Jadi seperti apa yang sudah saya jelaskan secara teknis sebelumnya, betul-betul ini kalian jadikan sebagai landasan untuk menyusun report sebagai bagian dari tugas tengah semester kalian.
Baik, kalau gitu dengan mengucapkan alhamdulillah karena acara ini berjalan dengan lancar, saya tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi